Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, melalui video ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Arofi Fahmi Hidayat NIM 20420681 dan teman saya Muhammad Hanif Saifuddin NIM 20420707. Presentasi kali ini berjudul Perdagangan dan Investasi Kebijakan. Dasar pemikiran dan tujuan kebijakan perdagangan dan investasi. Kebijakan pemerintah dirancang untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi kegiatan nasional. Tindakan kebijakan dalam negeri dari sebagian besar pemerintah bertujuan untuk meningkatkan standar hidup warga negara dan untuk meningkatkan kualitas hidup dan untuk mencapai pekerjaan penuh. Kebijakan luar negeri dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan domestik, tetapi secara eksplisit ditujukan untuk menerapkan pengaruh di luar negeri. Tujuan utama kebijakan luar negeri adalah keamanan nasional. Organisasi internasional. Yang pertama, International Trade Organization atau biasa disingkat ITO. Yang kedua, General Agreement on Tariffs and Trade yang biasa disingkat GATT, dan yang ketiga World Trade Organization atau biasa yang disingkat WTO. International Trade Organization ITO. Pada tahun 1948, ITO mewakili kesepakatan di antara 53 negara untuk bantuan dalam kebijakan komersial internasional, praktik bisnis yang membatasi, perjanjian komoditas, pekerjaan dan rekonstruksi, serta pembangunan ekonomi dan investasi internasional. General Agreement on Tariff and Trade GATT dimulai pada tahun 1947 sebagai seperangkat aturan untuk memastikan non-diskriminasi, prosedur yang transparan, penyelesaian perselisihan, dan partisipasi negara-negara kurang berkembang dalam perdagangan internasional. GATT menggunakan konsesi tarif untuk membatasi tingkat tarif yang akan dikenakan pada anggota GATT lainnya. World Trade Organization (WTO). WTO diperkenalkan pada tahun 1995 dan mengatur perdagangan internasional dan kesepakatan investasi. Pada tahun 2002, Doha Round berakhir. Tujuannya adalah untuk lebih mempercepat implementasi liberalisasi untuk membantu negara-negara miskin dan berkembang. Dampak langsung investasi di negara tuan rumah. Yang pertama, dampak positif yaitu informasi modal, alih teknologi dan keterampilan menajam, pembangunan regional dan sektoral, kompetisi internal dan kewirausahaan, efek yang menguntungkan pada neraca pembayaran, serta peningkatan lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu dampak negatif, dominasi industri, ketergantungan teknologi, gangguan rencana ekonomi, perubahan budaya, serta campur tangan pemerintah asal perusahaan multinasional. Pembatasan investasi. Yang pertama, banyak negara yang kekurangan cadangan devisa yang diperlukan membatasi ekspor modal karena pelarian modal bisa menjadi masalah besar. Yang kedua, begitu pemerintah memberlakukan pembatasan ekspor dana, keinginan untuk mentransfer modal ke luar negeri meningkat, menciptakan masalah untuk mendapatkan investor luar baru. Promosi investasi. Yang pertama yaitu insentif fiskal adalah tindakan pajak khusus dirancang untuk menarik investor asing, termasuk tunjangan depresiasi khusus, kredit pajak atau rabat, pengurangan khusus untuk belanja modal, pembebasan pajak, dan pengurangan beban pajak. Yang kedua yaitu insentif keuangan, menawarkan pendanaan khusus untuk investor dengan memberikan tanah atau bangunan, pinjaman, dan jaminan pinjaman.
Yang ketiga yaitu insentif non finansial, dapat terdiri dari jaminan pembelian pemerintahan, perlindungan khusus dari persaingan, dan investasi dalam fasilitas infrastruktur. Perspektif Amerika Serikat tentang kebijakan perdagangan dan investasi. Yang pertama, Amerika Serikat mencari kebijakan perdagangan yang positif daripada reaktif. Tanggapan ad hoc terhadap situasi tertentu. Undang-undang proteksionis dapat membantu alasan tidak disahkan menjadi undang-undang. Yang ketiga, otoritas promosi perdagangan memberi Kongres hak untuk menerima atau menolak perjanjian, tetapi mengurangi prosedur amandemen. Perspektif internasional tentang kebijakan perdagangan dan investasi. Dari perspektif internasional, negosiasi perdagangan dan investasi harus terus berlanjut. Dengan demikian, kebijakan perdagangan dan investasi dapat mengambil pendekatan multilateral atau bilateral. Yang pertama, negosiasi bilateral dilakukan terutama antara dua negara. Yang kedua, negosiasi multilateral dilakukan di antara sejumlah negara. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.